namanya ilmu itu harus continue dan berkembang. Selama ini ya kita mendapatkan angka-angka terus proyeksi dan lain-lain kan ya juga cuma persen sederhana, hanya mungkin kayak proyeksi tidaknya 10%. Kalau dari segi aplikasi Pak, awal bayangan saya ini banyak, ini yang harus kasih banyak nih. ini ternyata setelah dijalankan, oh 5 menit selesai. 5 menit itu bukti ya, video yang kemarin setelah 5 menit nih. Ada buktinya nih. Menurut lo BPR Purdadi asetnya 1,2 triliun loh. Itu udah top banget lah pokoknya Pak. Dengan 18 cabang di seluruh Kabupaten Grobogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sumat, jumpa lagi bersama saya Dodi Kismayadi. Hari ini kita lagi ngopi bareng bersama teman-teman dari BKK Purwodadi, Pak Burhan dan Pak Erik. Kita sudah melaksanakan sesi pelatihan selama 2 hari mengenai analisa berbasis perencanaan keuangan debitur. Saya mau nanya nih, biar ada feedback buat saya juga. Apa sih yang didapat dari pelatihan tersebut? Dan terima kasih Pak. Jadi selama 2 hari ini sudah nemenin kita memberikan ilmu-ilmu baru. Amin, amin. Ilmu baru dan menarik sekali juga untuk dipelajari dan diimplementasikan di PKK kita ya, PKK Purwodadi khususnya. Ya mungkin kedepannya nggak hanya ini saja yang kita harapkan, artinya namanya ilmu itu harus continue dan berkembang dan berkelanjutan tentunya. Jadi setidaknya kalau ada ilmu baru juga kita juga ingin berkomunikasi lagi. Amin. Mudah-mudahan dengan Pak Dodi ya. Nah itu sih. Kalau dari saya sendiri sih sebenarnya dari penyampaian dari Pak Dodi sendiri lebih mudah dicerna, mudah gampang lah dicerna bagi kita yang sudah lama harus akan upgrade ilmu tentang analisa, dan ini kita dapat. Amin, amin. Dengan bahasa yang ringan, mudah dipahami. Akhirnya teman-teman tadi beberapa teman-teman sudah ngobrol sama teman-teman. Dari penjelasan Pak Dodi itu mudah diterima, gampang dilihat. Jadi teman-teman ya cukup terima kasih. Terima kasih lah kita sudah ada upgrade ilmu dari awalnya kita sudah COVID berapa tahun Pak, tidak ada upgrade ilmu tentang analisa lagi. Ini saat sekarang dengan Pak Dodi datang ke BKK Purwodadi ini cukup memberikan satu gambaran yang lebih tentang analisa ya, terutama lebih mudah bagi teman-teman untuk melaksanakan nanti pekerjaan mereka di kantor jalanan, di kantor nanti. Terima kasih kepada teman-teman BPR BKK Purwodadi. Mudah-mudahan sih ilmu yang saya sharekan bisa bermanfaat. Amin, amin. Buat kemajuan BPR BKK Purwodadi. Amin. Hal apa sih yang baru yang bisa didapat dari pelatihan tadi, Pak? Kalau dari saya sendiri sih sudah banyak ya, sudah banyak kali ada pelatihan dan juga cuman ada beberapa bagian itu yang penjelasannya miss buat saya, jadi nggak ketemu. Nah ini saya ketemu di Pak Dodi penjelasannya. Walaupun teman-teman tadi saya bilang, Mas jangan terlalu cepet-cepet dong, kan gitu. Beda ya, penerimanya ada beda-beda. Nah, bahasanya ini bagian yang miss itu ketemu. Ini gimana sih permasalahannya ini? Apa nih contohnya nih Pak, yang itu Pak? Tadi kan ada beberapa nih. Ini dari dapat ini tuh dari mana misalnya ada RC itu kan di mana, ini RC 80 kan nggak dijelasin ini kenapa 80 kenapa nggak 60, kenapa nggak titik, kan ketemu daripada titik itu tergantung dari usahanya dia. Oke, itu masuk ya. Kalau sektor ini, usaha ini di RC sekian, akhirnya kita tahu itu bagian itulah sebenarnya kita cari.
ringan Pak buat saya, makanya apa? Ini bahasanya itu nggak terlalu ini loh apa ya, kita karena basic kita tuh bukan dari orang ekonomi Pak. Kita basicnya macam-macam ya, ada dari pendidikan, ada yang mau diperawat, ada yang cuma SMA-nya pun nggak ada IPA. Akhirnya kan saya terima bahasa akuntansi yang begitu rumit ya, kita kan kalau kita kan rumit bahasa yang bukannya malah semakin terang, makin Rumet. Makin ribet. Kalau saya menggarisbawahi di ya, kayak cash flow, laba rugi, neraca tadi. Kalau saya lebih kayak gitu. Kalau yang lain kan ya pengembangan ya, ada narasi jadi 5 sales, 7 sales, 3 pilar itu kan lebih ke aktif lah. Kalau saya lebih kayak itunya, perhitungannya tadi, perhitungannya, angka-angkanya itu yang menarik ya, angkanya. Karena selama ini ya kita mendapatkan angka-angka terus proyeksi dan lain-lain kan ya juga cuma menurut saya sederhana kayaknya, mungkin kayak proyeksi dinaikkan 10%, cuma kan nggak tahu role-nya. Oh, yang ini seperti apa, tahapannya kayak gitu loh. Kalau itu kan jelas tadi, laba rugi, cash flow, neraca, tahapannya seperti ini, ya benar. Proyeksi ke depan nggak hanya angka 10%, cuma kan ada 10% itu misalnya 10% Ada perhitungannya. seperti ini. Sebulan ke depan, 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan seperti apa perbedaannya. Mungkin selama ini kan ya kebanyakan BPR kan ataupun banknya hanya mengkredit itu hanya sebatas laba rugi ya. Ya, laba rugi. Kemarin tadi saya udah menerangkan sampai ke bagaimana merencanakan keuangan debitur sampai akhirnya lunas. Ya. Dan akhirnya dia juga di situ buat lagi neraca dan laba rugi setelah lunas bagaimana gitu. Itu mungkin ya yang saya lihat dari hal baru dari dari yang saya sampaikan kepada teman-teman. Ya mudah-mudahan sih bermanfaat supaya karena memang kredit itu resiko kan. Dan itu harus kita mitigasi ke depannya bagaimana gitu. Jangan cuma hanya analisis terkini aja, kita bisa analisis ke depan. Ya kalau kita kan tadi sebelumnya udah cerita ya, kita sudah punya core banking sendiri. Cuma core banking kita mungkin lebih sederhana di part di bagian mungkin analisanya dan penilaian akunnya. Kalau saya lihat tadi dari smart analisanya itu kan lebih detail kayak kan. Ya mungkin itu yang perlu disandingkan kan. Core banking kita sebenarnya itu perlu dikembangkan lah. Karena enggak, ya analisa mungkin ya enggak sesederhana itu juga, ya kan? Ada hal lain yang perlu didetailkan, yang mempengaruhi keputusan kredit itu tadi. Yang pasti sih ini, jadi kalau teman-teman tuh kebanyakan sudah terima barang jadi, ini tak kasih ke analisa seperti ini. Alurnya itu teman-teman tuh banyak yang nggak tahu, menurut akuntansi kemana. Tapi dari Pak Dodi tadi dijelaskan, mudah diterima. Ini ke sini, misalnya ini pengeluaran masuk ke biaya, ini masuk ke harusnya ke neraca, ini neraca atau nilai laba rugi. Nah itu yang teman-teman banyak yang awam. Kalau kemarin teman-teman bilang itu analisa ini udah ada laba rugi. Tapi dari Pak Dodi bilang itu kan miniatur cash flow. Makanya dari itu hal baru itu sebenarnya kita masuknya implikasinya mana? Kalau dari segi aplikasi Pak, awal bayangan saya ini banyak. Ini yang harus taksi banyak nih. Ini ternyata setelah dijalani, 5 menit selesai. Cuma butuh 5 menit loh. Entah keluar dari kebutuhan dana dia berapa, jangka waktunya berapa, dari hasilnya cuman kita tahu lah kalau BPR itu penggalian informasinya sedikit Pak, karena sektor yang kita layani itu masih di sektor mikro lah saya bilang. Tapi dari data yang minim itu kita bisa dapat cash flow yang perencanaan keuangan dari sebelum dia dapat pinjaman sampai nanti akhir pinjaman itu lunas.
ketemu gitu loh. Ini enak, ini dibayang ini enak, cuman ya itu cuma membuka pikiran teman-teman dan pikiran saya sendiri bahwa ini sebenarnya asik, seninya di analisa itu ada seninya gitu loh, Pak. Seninya. Gitu. Jadi kan kalau saya berpikir kalau kita hanya menerangkan tentang aplikasi, tidak tahu alurnya, cuma gitu kan. Makanya saya tiap pelatihan pasti ada namanya role play untuk membuat analisa secara manual. Iya. Dan saya lihat itu di hari pertama kemarin itu saya lihat agak gargar kepala semua gitu kan. Kerjakan satu soal aja sampai 2 jam gitu. Tapi setelah pakai smart analisa, Iya benar. 5 menit. Selesai kan. Itu pun nggak sadar teman-temannya. Pada dia bilang, sudah selesai Pak itu. Saya cuma diam. Emang udah selesai. Coba lihat di dashboard. Dan sudah muncul semua angka-angka di situ. Tinggal kita aja, kita sesuaikan aja dengan harus definisi kita aja. Ya kan kalau cash flow itu kan dia tidak hanya menilai kemampuan saja, tapi seperti 3 pilar tadi kan, dia menilai namanya kinerja dari debitur tersebut gitu kan, dan juga dia bisa menentukan berapa plafon yang layak buat dia, berapa jangka waktunya yang pas buat dia, berapa asuransi yang tidak korbankan dia. Itu di cash flow seperti itu. Makanya itu benar-benar agak panjang emang ceritanya itu, tapi dengan aplikasi itu semua lebih mudah gitu. Setelah 5 menit itu jadi terbukti ya, video yang kemarin setelah 5 menit nih ada buktinya nih. 5 menit selesai itu. Itu pun nggak sadar orang itu udah dimasukin gini, angka dimasukkan udah semua, nggak sadar itu udah selesai kan. Tanpa kalkulator Pak? Tanpa kalkulator ya? Tanpa kelihatan. Semuanya udah otomatis. Iya. Jadi kita tinggal nginput aja Pak. Input aja. Tinggal nginput aja data-data yang dari nasabah. Endingnya udah ketemu lah di dashboard itu. Pinjamannya adalah sekian, resikonya cukup rendah, Iya. jangka waktu sekian, dengan angsuran sekian-sekian. Itu langsung terada di daftar. Ada. Tanpa kita menghitung ini kemana Iya. gitu. Jadi formulir udah ada, formulir permohonan udah ada, analisa udah ada, putusan tadi komite udah ada. Formulir sudah ada. Ya kan ada, Ada, kan Pak. ada, formulir udah ada, analisa ada, penilaian agunan udah ada, putusan juga udah ada, kan tinggal perjanjian kreditnya aja lah. Jangan terlalu cepat. Banyak. Untuk penjelasannya, kalau orang yang bisa langsung menangkap bisa agak dikurangi speednya, agak dikurangi. Karena mengejar waktu juga, cuy. Hitung-hitungan banyak. Hari pertama sampai jam berapa? Sampai jam 5:30 kan? Itu udah cepet ya? Ini udah. Lagi lama. Mantan banget enak, jadi tak ucapin banget. Oke, terima kasih, itu ya masukan buat kami. Ya untuk perjanjian sebenarnya kita udah rencanakan, mungkin versinya versi website Pak. Kita lagi bangun untuk versi websitenya, itu lengkap dengan KPI-nya malah. Oh lagi ya? Dengan KPI si awal tersebut, hari ini berapa cairnya sih, hari ini berapa yang dianalisa sih, itu akan ada di website itu rencananya. Ya mudah-mudahan minta doanya lah buat dari BPR Purwodadi untuk ini bisa lebih cepat lah untuk penyelesaiannya itu. Terima kasih ya Pak ya, dari Pak Erik, Pak Burhan ya, yang selalu menemani saya, juga Pak Taufik di sana dan beberapa direksi-direksi juga yang berkenan untuk saya datang ke BPR Purwodadi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman BPR, bisa menjadi lebih baik lagi. Ingat loh, BPR Purwodadi asetnya 1,2 triliun loh. Itu udah top banget lah pokoknya Pak. Dengan 18 cabang di seluruh Kabupaten Grobogan. Dan setiap kecamatan ada Pak ya? Ada, Ini untuk teman-teman Grobogan nih, dari Grobogan. Kalau pinjem jangan ke bank lain, tetap ke BPR BKK Purwodadi. Orang-orangnya merantep, ya, orang-orangnya friendly semuanya dan punya kapasitas saya lihat. Dan punya rasa membangun BPR ini benar-benar murni gitu, ikhlas gitu. Ya seperti Pak Burhan dan Pak Erik ini, jangan salah nih, walaupun begini-begini dia kerja sampai malam menjadi gitu kan kalau belum selesai juga. Jangan ragu untuk datang ke BPR BKK Purwodadi. Intinya bunganya juga murah ya, saya lihat dengernya hanya berapa, antara 11 sampai 12 ya. Ya itu juga, itu benar-benar rate yang tidak kalah dengan bank-bank umum lah. Ya itu aja mungkin dari saya. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih Pak. Sama-sama Pak Dadi. Sudah menemani dan untuk menjamu saya seperti ini. Alhamdulillah saya sangat tersanjung lah. Mudah-mudahan saya bermanfaat dan mungkin kita ketemu lagi di lain kesempatan. Oke, terima kasih teman-teman. Kita kembali lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.